Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, atau yang disebut dengan ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan hadis Nabi SAW. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial disebut dengan ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut, tetap dipergunakan nama ulumul hadis, sebagaimana hanya sebelum disatukan. Jadi, penggunaan lafaz jamak ulumul hadis setelah mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu ilmu hadis, karena telah terjadi perubahan makna lafaz tersebut dari maknanya yang pertama beberapa ilmu yang terpisah menjadi nama dari suatu disiplin ilmu yang khusus, yang nama lainnya adalah mustalah al-hadis. Ada beberapa istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah secara etimologis dapat diartikan sebagai jalan atau al-tariq, yaitu jalan religius yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya yang suci. Yang kedua ada khabar, yaitu berita. Dan yang ketiga yaitu arsar. Menurut bahasa, arsar berarti bekas atau sisa sesuatu yang dapat dinukil atau yang dinukilkan. Karena itu doa yang dinukilkan oleh Nabi SAW disebut dengan doa mat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. D. Sanad. Secara bahasa, sanad diartikan sebagai sandaran, nuktamat, atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Hal ini dimaksudkan karena hadis Nabi disandarkan padanya. Secara istilah, terdapat beberapa pengertian mengenai sanad. Jalal al-Din al-Suyuti misalnya mengartikan sanad sebagai jalan menuju matan atau tarik al-matan. Maksudnya adalah rangkaian nama-nama rawi yang menyampaikan sebuah matan hadis dari sumbernya yang pertama. Rangkaian nama-nama inilah yang kemudian disebut dengan sanad. Dengan demikian terlihat bahwa fungsi sanad ada dua. 1. Sebagai sandaran matan sebuah hadis Nabi. 2. Sebagai salah satu barometer untuk menguji akurasi informasi hadis yang ada dalam jalur sanad tertentu. Dalam hubungan dengan istilah sanad dikenal juga dengan istilah-istilah musnid, musnad, isnad. Musnid ialah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Musnad ialah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya yang sampai kepada Nabi SAW. Isnad ialah menerangkan atau menjelaskan sanadnya hadis, jalan datangnya hadis atau jalan menyandarkan hadis. Matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan atau muka jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Dari segi istilah, matan atau matnul hadis berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau takrir Nabi SAW yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal atau tentang Nabi, juga berasal tentang sahabat atau tabi'in. Rawi atau periwayatan. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan alam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang. Bentuk jamaknya ruwat. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau riwayatkan hadis. Hadis tersebut di atas kita temukan pada kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang bernama Al-Jami'us Sahih atau dikenal dengan Sahihul Bukhari. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni yang pertama, Ibnu Umar sebagai rawi pertama. Yang kedua, Ibnu Umar sebagai rawi pertama. Yang kedua, Ikrimah bin Khalid sebagai rawi kedua.
Yang ketiga, Handalah bin Abi Sufyan sebagai rawi ketiga. Yang keempat, Ubaidullah bin Musa sebagai rawi keempat. Yang kelima, Imam Bukhari sebagai rawi kelima atau rawi terakhir. Imam Bukhari di sini selain disebut sebagai rawi kelima atau terakhir, juga disebut sebagai mukarrij, yakni orang yang telah menukil atau mencatat hadis tersebut pada kitabnya yang bernama Al-Jami'us Sahih. Dengan kata lain, Imam Bukhari lah sebagai pentahrij dari hadis tersebut. Memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau mendewakan atau membudayakan ke dalam dewan hadis, menurut istilah ahli hadis disebut riwayat. Kata-kata riwayat dari segi bahasa berarti memindahkan dan menukilkan berita dari seseorang kepada orang lain. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan Gina dan Randy adalah ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi hadis. Ulum hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu. Sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan antara ulum dan al-hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah-istilah dalam ulumul hadis. 1. Sunnah. Secara etimologis, sunnah dapat diartikan sebagai jalan atau al-tariqah, yaitu jalan religius yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya yang suci. 2. Kabar adalah apa yang datang dari Nabi, baik yang marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, yang mauquf atau yang disandarkan kepada sahabat, maupun yang maktub atau yang disandarkan pada tabi'in. 3. Atsar. Menurut fuqaha, atsar adalah perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. 4. Secara bahasa, sanad diartikan sebagai sandaran atau muktamad atau sesuatu yang dijadikan sandaran. 5. Matan atau matnul hadis berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan, atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak setelah sanad yang terakhir. 6. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan alam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang guru.